Masih satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang mana saat ini si tersangka sudah ditahan dan di bawah pengawasan jaksa penuntut umum. Tapi ada yang janggal. Jadi jangan kaget kalau nanti penyelenggara-penyelenggara beauty pageant lagi-lagi akan mengalami kejadian-kejadian seperti ini para kontestannya. Saya bisa bertaruh semua kontestan yang ikut kegiatan body checking itu mengalami hal yang sama. Hanya berbeda, ada yang difoto, ada yang tidak difoto, tetapi semua mengalami body checking dan itu terjadi kepada seluruh kontestan. Tanggal 10 Desember, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan informasi kepada kami telah ada P21 mengenai kasus pelecehan seksual Miss Universe. Masih satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang mana saat ini si tersangka sudah ditahan dan di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum. Artinya dalam waktu dekat akan dilakukan proses persidangan atas tersangka ini. Tapi ada yang janggal. Mungkin teman-teman ingat ya, kasus Miss Universe ini terjadi pada saat dilakukannya karantina dalam agenda resmi Miss Universe. Kompetisi resmi yang diadakan oleh Miss Universe ini berada di bawah PT Capella Swastika Karya. Artinya, seluruh kontestan wajib hukumnya untuk ikut dalam karantina yang diselenggarakan selama 14 hari tersebut. Bahkan ada tanda tangan yang diambil dari para kontestan yang menyatakan mereka harus mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh si Miss Universe Indonesia ini. Sampai kejadian body checking terjadi, yaitu 2 hari menjelang grand final. Ya. Yang melakukan body checking adalah penyelenggara resmi. Yang berada di sekeliling mereka juga adalah penyelenggara resmi. Body checking tidak pernah ada di rundown acara dan dilakukan sesembrono itu. Ya. Tidak pernah ada konsen dari seluruh kontestan untuk dilakukan body checking terhadap mereka. Nah, ketika body checking dilakukan, ada pihak-pihak yang semestinya tidak berada di situ, namun diberikan akses oleh si perusahaan ini, Miss Universe Indonesia, untuk berada di sekeliling kontestan. Ada relasi kuasa yang sangat kuat di sana. Saya heran kenapa dari penyidik Polda Metro Jaya tidak memandang perusahaan ini layak dimintakan pertanggungjawaban. Karena bisa dilihat sampai detik ini pihak PT Capella Swastika Karya tidak juga ditetapkan sebagai tersangka. Tidak oleh penyidik, tidak juga dimintakan oleh jaksa penuntut umum. Ini menurut kami sungguh janggal ya. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual bisa benar-benar nyata. Kalau hanya korban menerima, tersangka hanyalah orang yang berada di ruangan, yang melakukan foto dan melakukan body checking aja yang dijadikan tersangka. Sementara pihak lain ya, yaitu perusahaan, orang-orang yang memberikan akses terjadinya body checking ini sampai sekarang bisa melenggang dengan santainya. Bahkan ramai dari netizen menyampaikan kepada kami, ini perusahaan, pihak-pihak ini sudah dengan leluasa melenggang melakukan aktivitas serupa. Jadi jangan kaget kalau nanti penyelenggara-penyelenggara beauty pageant lagi-lagi akan mengalami kejadian-kejadian seperti ini para kontestannya. Karena apa? Tidak ada penindakan dan komitmen yang pasti dari pihak aparat hukum. Kami sudah menyampaikan beberapa bukti terkait proses body checking yang terjadi. Dari mulai adanya dark room ya, jauh sebelum terjadinya karantina ini, ada perbincangan di grup itu, di grup para board of director tentang akan dilakukannya dark room. Anak-anak akan diminta untuk begini begitu, itu kita sudah sampaikan. Bahkan sudah dilakukan digital forensik terhadap HP tersangka. Bahkan HP saksi yang dulu pernah menjadi CEO-nya Miss Universe. Meskipun dari pihak PT Capella tidak
menyerahkan handphonenya untuk dilakukan digital forensik dengan alasan hilang. Banyak sekali sebenarnya yang bisa disoroti dari kasus ini sehingga bisa menjerat korporasi. Bisa dilihat bagaimana statement dari Miss Universe Organization yang langsung melakukan pencopotan atau pencabutan lisensi terhadap Miss Universe Indonesia pada awal-awal kejadian ini. Apakah itu rekayasa atau hanya tipu muslihat, kita tidak tahu. Tetapi dari kontrak yang sempat dijadikan bukti oleh pihak Miss Universe Indonesia, terlihat bahwa Miss Universe Organization bisa melakukan pemutusan kontrak jika terjadi sexual harassment. Artinya tidak ada perbuatan sexual harassment yang dibenarkan. Nah, namun tetap kejadian dan ini terjadi secara sistemik, tersistematis, masif, terstruktur karena tidak dilakukan secara random. Saya bisa bertaruh semua kontestan yang ikut kegiatan body checking itu mengalami hal yang sama. Hanya berbeda, ada yang difoto, ada yang tidak difoto, tetapi semua mengalami body checking dan itu terjadi kepada seluruh kontestan. Ya. Sehingga ini menjadi pertanyaan kami, sejauh mana sebenarnya komitmen dari aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan pelecehan seksual. Seperti apa komitmennya untuk memberikan efek jera? Karena jujur saja dari pihak kami sebagai korban merasa tidak terpenuhi nilai keadilannya. Karena penyelenggara yang membuat para kontestan harus hadir di dalam acara karantina selama 14 hari itu, lalu terjadi kekerasan seksual, ini tidak ditindak sama sekali. Ya, ini kita masih berharap dan kita akan melakukan upaya-upaya untuk terus meminta pihak kejaksaan atau pihak kepolisian dengan seluruh upaya ya dan bukti-bukti kami akan terus menyampaikan bahwa pihak korporasi harus bertanggung jawab. Kan di dalam undang-undang kekerasan seksual itu sudah disampaikan pertanggungjawaban korporasi. Sehingga jangan sampai hanya diberikan tumbal satu orang yang mempertanggungjawabkan ini sementara orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan yang mutlak ini tidak dimintakan pertanggungjawaban sama sekali. Come on, dari pihak penyidik dan kejaksaan, ini tuh sudah menjadi atensi publik. Kami berharap kalian memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada korban. Sehingga tidak pernah lagi akan terjadi hal-hal seperti ini yang akan mencoreng nama baik bangsa ini. Begitu. Thank you.